Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwah fillah, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah Ramadan kita pada hari ini adalah ingin membacakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang, yang tercatat dalam kitab Sahih Muslim pada bab jami sholatil lail wa man nama anhu au maridho, yaitu hadis nomor 746, yaitu hadis dari Sa'ad bin Hisam bin Amir annahu arada an yaghzuwa fi sabilillah. Jadi Sa'ad bin Hisam bin Amir ini bermaksud ingin berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqadimal Madinah, lalu beliau datang ke Madinah. Fa'arada an yabi'a aqaran lahu biha fayaj'alahu fis silahi wal qura'. Maka ia bermaksud menjual beberapa properti, yaitu kekayaan yang dimilikinya di Madinah. Kemudian ia akan menjadikan dari hasil penjualan kekayaannya itu untuk perlengkapan perang, yaitu senjata dan kuda perang. Wa yujahidar ruma hatta yamuta, dan dia bertekad ingin berperang melawan bangsa Romawi sampai dia meninggal. Falamma qadimal Madinah laqiya unasan min ahlil Madinah. Namun ketika ia sampai di Madinah, ia berjumpa dengan beberapa orang dari penduduk Madinah. Fanahauhu an dzalik wa akhbaruhu anna rohton sitatan aradu dzalika fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, panahahum Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang penduduk Madinah ini melarang maksud dari Sa'ad bin Hisam bin Amir. Lalu mereka memberitahukan dahulu juga pernah ada 6 orang di masa Nabi datang kepada Nabi. Mereka bertekad, berencana bahwa mereka akan menghabiskan hidup mereka semata-mata untuk beribadah dan berjihad di jalan Allah. Lalu mereka memutuskan untuk tidak lagi memperdulikan kehidupan dunia. Lalu Nabi SAW melarang mereka. Waqala, dan Nabi bersabda, alaisa lakum fiyya uswatun, bukankah bagi kalian pada diriku ini ada teladan yang terbaik? Maksudnya bahwa Rasulullah meskipun beliau berdakwah, berjihad, tetapi tidak pernah beliau bertekad atau menginginkan bahwa beliau ini akan berjihad sampai mati lalu meninggalkan kepentingan hidup keluarganya, kehidupan duniawinya. Nah, maka kata Nabi, apakah tidak cukup teladan yang terbaik padaku? Falamma hadasuhu bidzalik raja'a imra'atahu. Tatkala ulama-ulama Madinah menasihati Sa'ad bin Hisam dengan hadis Nabi tadi, maka Sa'ad bin Hisam pun akhirnya balik lagi ke kampung halamannya. Lalu dia merujuk lagi istrinya yang telah diceraikannya. Jadi karena dia telah bertekad ingin menjadi mujahid sampai mati,
berperang melawan pasukan-pasukan kufar bangsa Romawi, maka ia telah menceraikan istri-istrinya, meninggalkan kampung halaman dan menjual semua kekayaannya. Tapi begitu mendapat nasihat dari para ulama Madinah bahwa Nabi melarang cara seperti itu. Masa mau berjihad sampai menceraikan dulu istri gitu, menjual dulu semua kekayaannya. Sedangkan Nabi sendiri tidak pernah menceraikan istrinya demi berjihad. Maka falamma haddatsuhu bidzalika raja'a imra'atahu wa qad kana talaqaha. Akhirnya Sa'ad pun menyadari bahwa sikapnya itu tidak benar. Maka ia pun kembali kepada istrinya yang sebelumnya telah diceraikannya. Wa ashhada ala raj'atiha, dan ia meminta orang-orang menjadi saksi atas rujuknya itu. Fa'ata Ibnu Abbasin fasa'alahu an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun mendatangi Ibnu Abbas. Banyak belajar agama, lalu ia ingin memusatkan bagaimana cara beribadahnya Rasulullah SAW. Ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang bagaimana sih cara witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, ala adulluka ala a'lami ahlil ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan seorang penduduk bumi yang paling tahu cara witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka kata Sa'ad bin Hisam, man? Siapa orang yang paling tahu witirnya Rasulullah di muka bumi ini? Qala, maka kata Ibnu Abbas, Aisyah tuh. Ya siapa lagi kalau bukan Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tiha fas'alha suma'tini fa'akhbirni biraddiha alaika. Kata Ibnu Abbas, datanglah kamu kepada Aisyah, tanyakan bagaimana cara witirnya Rasulullah di malam hari. Lalu setelah dijawab, datang lagi kepadaku, beritahukan kepadaku apa jawaban Aisyah. Fantolaktu ilaiha, maka kata Sa'ad bin Hisham, aku pun berangkat menuju Aisyah. Fa'ataitu ala Hakim bin Aflah fastalhaqtuhu ilaiha. Namun sebelum sampai ke rumah Aisyah, aku mendatangi rumahnya Hakim bin Aflah, sahabatnya dari Sa'ad bin Hisham ini. Maka aku ajak dia untuk bertemu Aisyah. Jadi Sa'ad ini tidak mau menemui Aisyah untuk bertanya sendirian, melainkan mengajak Hakim bin Aflah. Faqala, maka berkata Hakim bin Aflah, ma ana biqaribiha. Aku tidak mungkin mendekati Aisyah. Li'anni nahaituha an taqula fi hataini syi'ataini syai'an fa'abat fihima illa mudiyya. Karena aku dulu, kata Hakim bin Aflah, pernah melarang Aisyah untuk ikut campur dalam dua kelompok yang sedang berperang, yaitu antara Ali bin Abu Thalib, pasukan Ali bin Abu Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi Aisyah tidak menuruti pendapatku. Ia malah terus saja menunaikan rencananya, yaitu ia bergabung kepada pasukan Abdullah bin Zubair untuk menentang pasukan Zubair bin Awam dan Tolhah untuk menentang Ali bin Abu Thalib. Qala fa'aqsamtu alaihi faja'a. Tetapi aku bersumpah kepada Hakim bin Aflah untuk tetap menyertaiku, memaksa kepadanya. Maka akhirnya Hakim pun datang. Fantolakna ila Aisyah, maka
kami berangkat menuju Aisyah, kata Hakim bin Hizam. Fasta'dhanna 'alaiha fa'adhinat lana. Kami memohon izin kepadanya dan beliau pun mengizinkan. Fadakhalna 'alaiha, lalu kami masuk ke rumah Aisyah, faqalat, lalu berkata, "Ahakimun? Apakah ini hakim?" Fa'arafattu faqala na'am. Begitu sampai di dalam rumah Aisyah, Aisyah langsung bertanya, "Bukankah ini si Hakim, putranya Aflah?" Rupanya Aisyah mengenali. Maka kata Hakim, "Na'am, betul aku." Faqalat, "Man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Kata Aisyah. Qala Sa'd bin Hisham. Bersamaku adalah Sa'ad bin Hisham. Qalat, "Man Hisham?" Kata Aisyah, "Hisham yang mana?" Qala Ibnu Amir, Hisham bin Amir. Fatarahhamat alaihi wa qalat khaira. Maka Aisyah pun mengucapkan doa rahmat bagi Hisham bin Amir dengan kata-kata yang baik. Nah, kenapa? Karena Hisham bin Amir ini adalah salah seorang dari pahlawan Uhud, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, wa kana usiba yauma Uhudin, yaitu yang ikut gugur di perang Uhud. Maka Aisyah pun tarahhamat, mendoakan rahmat baginya. Faqultu, kata Hakim bin Aflah, aku berkata, "Ya ummal mu'minin, anbi'ni an khuluqi Rasulillah." Wahai ibunda kaum mukminin, ajarkanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah berkata, "Alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah kamu membaca Al-Qur'an?" Qultu, aku menjawab, "Bala, tentu saja." Qalat, "Fa inna khuluqa nabiyillahi kanal Qur'an." Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya Al-Qur'an. Jadi kata Aisyah, mau bertanya akhlak Nabi yang mana? Padahal seluruh akhlak Nabi itu apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Maka kalau kamu baca Al-Qur'an, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fahamamtu an aquma wala as'ala ahadan an syai'in hatta amuta. Begitu mendengar jawaban Aisyah begitu, aku hampir saja langsung berdiri dan tidak hendak bertanya lagi pada siapapun sedikit pun sampai meninggal. Kenapa? Karena kalau semua akhlak Nabi telah ada di Quran, ngapain nanya lagi ke orang lain? Nah, gitu pikiran Hakim bin Aflah. Tetapi tiba-tiba muncul di pikiranku suatu pertanyaan. Fakultu, maka aku berkata, anbi'ini an qiyami Rasulillah. Beritahukanlah, ajarkanlah kepadaku tentang cara sholat malamnya Rasulullah. Faqalat, Aisyah menjawab lagi, alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil? Bukankah kamu membaca surah ya ayyuhal muzammil? Qultu, maka kata Hakim bin Aflah, bala, ya tentu aku baca surah itu. Qalat fa innallaha azza wa jalla iftarada qiyamal lail fi awwali hadhihi surah. Faqama nabiyullah wa ashabuhu haulan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan sholat malam di awal surah ini, yaitu di awal surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, ini menerangkan bahwa sholat malam itu asalnya wajib. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha berdasar ayat tersebut. Maka Nabi Allah dan para sahabatnya melaksanakan sholat malam bertahun-tahun dalam keadaan wajib. Wa amsakallahu khatimataha isna asyara syahran fis sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menahan akhir dari surah tersebut selama 12 bulan di langit. Jadi awal surah Muzammil dengan akhir surah Muzammil itu terselang waktu 12 bulan alias 1 tahun. Hatta anzalallahu fi akhiri hadhihi surah at-takhfif. Sampai lalu Allah turunkan di akhir surah Al-Muzammil ini tentang keringanan dari sholat malam. Jadi tidak lagi wajib, yaitu
di surah Al-Muzammil ayat terakhir dikatakan apa? Alimallahu, Allah telah mengetahui bahwa kamu itu adalah sulit untuk memastikan awal malam, tengah malam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari wajibnya surah salat malam itu di surah Al-Muzammil ayat pertama dan ayat awal-awalnya dengan di akhir surah. Nah, jadi di akhir surah itu Allah Ta'ala memberi keringanan kepada kaum muslimin sehingga tidak lagi menjadi wajib. Fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da faridah. Kata Aisyah, maka jadilah salat malam itu menjadi sunnah setelah wajib. Qala, maka Hakim bin Aflah bertanya lagi, qultu ya ummal mu'minin anbi'ini an witri Rasulillah. Wahai ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kata Aisyah, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fayab'asuhu Allahu ma syaa an yab'asahu minal lail. Kami itu sebelum tidur, kata Aisyah, menyiapkan bagi Rasulullah siwaknya untuk sikat giginya, untuk berwudunya. Lalu Allah membangunkan beliau dari waktu malam sekehendaknya. Fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusolli tis'a raka'atin. Lalu Rasulullah ketika bangun bersiwak, berkumur-kumur, sikat gigi, lalu berwudu, lalu sholat 9 rakaat, tis'a raka'atin. La yajlisu fiha illa fis saminah. Maka beliau tidak duduk di 9 rakaat itu, tidak diselangi dengan duduk manapun kecuali pada rakaat yang ke-8. Fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Lalu beliau berzikir pada Allah, memujinya dan berdoanya. Summa yanhadu wa la yusallimu. Lalu beliau bangkit dari duduk yang ke-8 itu, tidak mengucapkan salam, jadi tidak menutup salatnya. Summa yaqumu fayusolli tasi'ah. Lalu beliau bangkit, lalu beliau salat rakaat yang ke-9. Summa yaq'udu fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yan'uhu summa yusallimu tasliman yusmi'una. Lalu beliau berdoa di tasyahud salatnya itu yang ke-9 rakaat, kemudian beliau mengucapkan salam dengan salam yang kami mendengarnya. Jadi keras salamnya itu. Summa yusolli rak'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'idun. Lalu beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Fatilka ihda asyaratan rak'atan ya bunayya. Maka itulah 11 rakaat salatnya Nabi, wahai putraku, kata Rasulullah. Maaf, kata Aisyah kepada Hakim bin Aflah. Falamma sanna Nabiullah wa akhadahu lahmu autara bis-sab'in. Tatkala Rasulullah sudah gemuk tubuhnya karena sudah cukup usianya lebih daripada 60 tahun, maka beliau pun berwitir dengan 7 rakaat. Wa sana'a fi rak'ataini misla sani'ihil awal. Maka beliau melakukan seperti beliau melakukan di rakaatnya yang sebelumnya, yaitu waktu yang 9 rakaat beliau duduk di rakaat ke-8, lalu bangkit lagi, lalu beliau sholat 1 rakaat, duduk tasyahud akhir, salam. Itu berarti 9, lalu tambah 2 rakaat jadi 11. Nah, ketika Rasulullah sudah lemah, kata Aisyah, maka beliau ini sholatnya hanya 7 rakaat. Lalu setelah salam di rakaat ke-7, beliau sholat lagi 2 rakaat. Fatil katis'un, itulah 9 rakaat, kata Aisyah. Wa kana Nabiullah idza shalla sholatan ahabba ayudawi ma'alaiha. Dan Nabi SAW apabila beliau melaksanakan suatu sholat, beliau menyukai mendawamkan sholat tersebut dengan cara tersebut.
Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail shalla minan nahar sintai asyrata rakaatan. Maka apabila Nabi tertidur atau sakit sehingga tidak bisa sholat malam, yaitu tidak bisa witir di waktu malam, maka beliau sholat di siang harinya 12 rakaat sebagai penggantinya amalan di waktu malam itu. Wala a'lamu nabiyallah qara'al Qur'an kullahu fi lailatin wala shola lailatan ila subhi. Aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi pernah membaca Quran tamat satu malam. Jadi Nabi tidak pernah memaksakan membaca Quran tamat, menghatamkan semalam. Tidak pernah juga, kata Aisyah, aku melihat Rasul sholat sepanjang malam sampai subuh. Melainkan beliau tidur lebih dulu lalu bangun, atau sholat dulu lalu tidur. Wala shoma sahron kamilan ghaira Ramadan. Tidak pernah pula aku melihat Rasulullah puasa sebulan penuh berturut-turut selain bulan Ramadan. Qala, maka kata Hakim bin Aflah, fantalaqtu ila Ibni Abbasin fahaddastuhu bihadisiha. Maka aku pun pulang menceritakan kepada Ibnu Abbas apa yang diceritakan oleh Aisyah kepadaku. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, sodaqat, benar dia itu, kata Ibnu Abbas. Nah, rupanya Ibnu Abbas menyuruh Sa'ad bin Hisham dan Hakim bin Aflah menemui Aisyah itu hanya untuk mengkonfirmasi apakah Aisyah masih kuat nggak ingatannya tentang apa yang dikerjakan Nabi di masa hidup. Yang kedua, Ibnu Abbas ingin mengkonfirmasi apakah yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha sama nggak dengan yang beliau ketahui. Ternyata sama. Maka kata Ibnu Abbas, sodaqat, benar itu Aisyah seperti itu. Lau kuntu aqrabuha au adkhulu 'alaiha la ataituha hatta tusafihani bihi. Maka kata Ibnu Abbas, seandainya aku bisa mendekati Aisyah dan bisa bertemu di rumahnya, niscaya aku akan mendatanginya hatta tusafihani bihi, sehingga beliau yang langsung berbicara kepadaku. Nah, kenapa Ibnu Abbas mengatakan begitu? Karena kita tahu bahwa di akhir hayatnya ada clash antara Ibnu Abbas dengan Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha bergabung dengan pasukan Tolhah, kemudian dengan Zubair bin Awam, kemudian Abdullah bin Zubair dalam perang Jamal. Nah, sedangkan Ibnu Abbas berada di pihak Ali bin Abu Thalib. Maka sejak peristiwa itu Ibnu Abbas jadi tidak berani, segan untuk berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha karena ada perbedaan visi politik. Walaupun di akhir hayatnya Aisyah radhiyallahu anha merasa bersalah dan bertaubat sepanjang hayatnya, menghabiskan tahun-tahun beliau dengan puasa dan sholat malam sebagai penyesalan atas langkah yang beliau ambil, yaitu berpihak kepada Tolhah, Zubair dan Abdullah bin Zubair dalam perang Jamal. Namun demikian, rasa segan dari Ibnu Abbas menyebabkan beliau tidak berani untuk bersilaturahmi atau bertemu langsung secara tatap muka. Qala, maka Hakim bin Aflah berkata, qultu law alimtu annaka la tadkhulu 'alaiha ma haddastuka hadisaha. Wah, kalau tahu engkau tidak pernah bisa ketemu dengan Aisyah, kata Hakim bin Aflah, aku tidak akan ceritakan itu apa kata-kata Aisyah kepadaku, itu kan ilmu yang mahal, kata Hakim. Nah, mungkin sini Hakim berkata setengah bercanda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tentu banyak sekali faidahnya. Tapi saya persilahkan para ikhwah sekalian, soimin soimat, untuk mengambil faidah sendiri dari riwayat yang saya bacakan yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim ini.
Barakallahu fikum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.